Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran matematika wajib kali ini. Pada pertemuan ketiga ini, Ibu akan melanjutkan tentang pembelajaran menentukan titik sudut daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menentukan titik sudut. Nah, titik sudut. Nah, semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap sehat dan selalu bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kalian. Nah, pada kesempatan ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya pada pertemuan 1 dan 2. Adapun pada pembelajaran ini, kalian harus mengingat dua hal untuk mengetahui memperlancar pembelajaran ini, yaitu satu atau A, menggambar daerah himpunan suatu sistem pertidaksamaan linear kalian sudah menguasai dengan baik. Ingat di pembelajaran 1 dan 2. Nah, yang B, mengingat kembali cara menentukan sistem penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini pelajaran kelas 10 atau pelajaran SMP yang lalu. Untuk lebih mudahnya, mari kita lanjutkan dengan menggunakan contoh. Diketahui, sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus y lebih dari sama dengan 12, x plus 4y lebih dari sama dengan 20, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kalian sudah pernah menggambar ini semua di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali, nanti kita akan melanjutkannya dengan ini, menentukan titik sudut yang membatasi daerah AP itu. Nah, masih ingat ini? Nah, kita masih ingat. Ini potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Di mana? 0 berarti 2X tambah 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12, X-nya 6. Maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah 6,0. Dengan sumbu Y apa? Dengan sumbu Y. X-nya 0. Sehingga 2 kali 0 plus Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Berarti ada titik 0,12. Yang ini sama. Nah, dengan cara yang sama nanti kita akan ketemu dengan titik potong dengan sumbu Y. Sumbu X dulu. Y-nya 0, siapa? X sama dengan 20. Ibu tidak akan mengulangi lagi 20,0 dan dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, masukkan di sini. 0 berarti Y-nya 5, berarti 0,5. Ini kita ingat bahwa garis X sama dengan 0 tidak lain adalah sumbu Y, sumbu yang vertikal. Ini adalah sama dengan sumbu X. Ya, coba cermati baik-baik, masih ingat ya? Coba. Nah, untuk selanjutnya gambarnya seperti ini. Daerahnya gambarnya seperti ini. Ingat bahwa ini tandanya apa? Lebih dari. Titiknya tadi siapa? Melalui 6,0 dan 12,0. Nih. Nah, lebih dari berarti daerahnya yang atas, yang diarsir yang bawah. Demikian juga yang kedua, melalui titik 20,0 dan 0,5. Nah, ini. Tandanya lebih dari, berarti nih, di atas yang diarsir yang bawah. X lebih dari sama dengan 0, ini ada garis X sama dengan 0. Ini ada garis Y sama dengan 0. Lebih dari berarti yang kanan, yang diarsir yang kiri. Nah, ini. Demikian juga dengan Y lebih dari sama dengan 0. Yang diarsir adalah yang bawah, di HP-nya yang atas, sehingga diperoleh di HP-nya adalah daerah yang bersih. Nah, sekali lagi daerahnya yang bersih. Titik sudut yang membatasinya ini daerahnya terbuka. Maka titik sudut yang membatasinya adalah titik A 20,0, titik B belum tahu ini siapa, dan titik C sudah tahu berapa? 0,12. Nah, berarti kita harus mencari koordinat titik B. Nah, caranya apa? Tadi yang sudah Ibu ungkapkan di depan, dengan menggunakan perpotongan atau menentukan titik potong garis
2X plus Y sama dengan 12 dan garis. Nih, dengan cara apa? Eliminasi. Eliminasi apa? Terserah kamu. Eliminasi itu menghapus sementara. Eliminasi. Eliminasi di sini Ibu mengartikan eliminasi Y dulu. X dulu boleh Bu? Boleh. Nah, berarti kita harus menyamakan elemen. Maaf. Kita harus menyamakan ini. Ini 1, ini 4. Maka yang atas dikalikan dengan 4, yang bawah dikalikan dengan 1. Sehingga nih, menjadi seperti biasa. 4 kali 2, 8. Berarti 8X. Terus 1 kali 4. Nah, koefisiennya menjadi sama ini. Nah, kemudian dikurangi. Nah, berarti 8X dikurangi X sama dengan 7X sama dengan 28. X-nya berapa? 28 dibagi 7. Ya, ini. Kemudian disubstitusikan X sama dengan 4 itu ke dalam salah satu. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, kita ambil yang atas. Berarti 2 kali 4 tambah Y sama dengan 12. Ini berapa ini? 8. Berarti ini 8. Berarti berapa? 8 tambah Y sama dengan 12. Y-nya 12 dikurangi 8. 4 nih. Nah, jadi koordinat titik B adalah 4,4. Sehingga lengkaplah sudah koordinat titik A, B, C. Inilah titik sudut yang membatasi daerah himpunan ini. Sudah jelas? A-nya tahu, B-nya tahu, dan C-nya tahu. Paham nggih? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Diketahui sistem pertidaksamaan linier nih. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 2X plus Y kurang dari sama dengan 12, dan X plus 3Y kurang dari 15. Tentukan titik sudut yang ini diingat tandanya. Ingat ya. Berarti daerahnya tadi di bawah garis, masih ingat. Kalau garis X sama dengan 0 tadi apa? Sumbu Y, berarti di kanan, sebelah kanannya sumbu Y, karena lebih dari garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X, berarti atas daerahnya. Nah, karena ini lebih dari. Nah, untuk yang ini garis 2X plus Y sama dengan 12. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu X, apanya yang 0? Y sama dengan 0. Maka apa? 2X plus 0 sama dengan 12. 2X sama dengan, maaf ini 10 ya, ini 10. Nah, nanti keliru, ini 10, maaf, ini 10. Nah, 10, maka ini 10. Maka X-nya 5. Nah, dengan sumbu Y, X-nya 0. Berarti 2 kali 0 plus Y sama dengan 10. Sehingga apa? Y sama dengan 10. Titiknya apa? Jadi gabungkan. Ini ada titik 5,0 dan 0,10. Nanti digambar. Nih. Nah, tandanya apa? Kurang dari berarti yang diarsir adalah yang atas. Nah, nih. Nah, daerahnya yang bawah. Daerahnya yang bawah nih. Terus yang satunya sama kan? Garis X plus 3Y sama dengan 15. Seperti tadi sama caranya. Ditepuk dengan sumbu X, Y-nya 0. Nah, sama caranya. Terserah kamu caranya bagaimana. Berarti X ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 15. Berarti X-nya 15. Berarti ada titik 15,0 dengan sumbu Y. X-nya 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 3Y sama dengan 15. Y-nya 5. Berarti ada 0,5. Ini sudah nih. 15,0. Nah, tandanya apa? Kurang dari, berarti daerahnya yang bawah yang diarsir nih. Nah, yang ini sudah tadi gini. Nah, kanannya berarti
Ini X sama dengan 0. Sumbu Y tadi, Y sama dengan adalah sumbu X. Daerahnya yang atas dan yang kanan. Maka di HP-nya ini. Nah, daerahnya daerah tertutup. Kalau tadi yang pertama terbuka di sini, sekarang yang tertutup dibatasi oleh titik sudut yang kita cari tadi. Ini berupa trapesium, trapesium O, A, B, C. Nah, O-nya siapa? 0,0. A-nya sudah tahu 5,0, C-nya sudah tahu 0,5. Yang belum tahu siapa? Nah, koordinat titik B. Koordinat titik B dapat dicari seperti tadi dengan eliminasi substitusi. Sampai di sini jelas nggih? Kita lanjutkan. Koordinat titik B dapat dicari dengan cara nih. Ya, oke. Koordinat titik B dapat dicari dengan memotongkan garis 2X plus Y sama dengan 10 dengan garis X plus 3Y sama dengan 15. Perhatikan ini. Ini eliminasi Y lagi. Boleh eliminasi X juga boleh. Eliminasi Y nih. Ini koefisiennya 1, ini 3. Disamakan. Kalikan 3, kalikan 1. Semuanya ikut dikalikan. 3 kali 2, 6. 6X. 3 kali. Nah, sama dengan ini. Terus. Kemudian selanjutnya sama, dikurangi karena tandanya sama ini. X dikurangi 3X, 6X 3Y dikurangi 3Y 0, 6X dikurangi X berapa? 5X sama dengan 15, X-nya 3. Disubstitusikan ke salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Nih, ke atas. 2 kali 3 ditambah Y sama dengan 10. Ini berapa? 6. 6 tambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 4. Sehingga koordinat titik B yang dicari udah ketemu siapa? X-nya 3, Y-nya tuh. Gimana? Jelas apa belum? Perhatikan lagi. Menentukan titik sudut yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Ya, Ibu lanjutkan untuk ini ada catatan. Ibu memberikan 3 catatan ya. Catatan yang pertama, perhatikan baik-baik bahwa daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel belum tentu seperti yang contoh 1 dan 2 tadi. Tergantung dari tanda masing-masing pertidaksamaannya. Nah, tandanya ini tanda pertidaksamaannya apa? Apa semuanya lebih dari atau semuanya kurang dari dan seterusnya. Ya, maka sebagai catatan yang pertama ini ada kemungkinan daerahnya seperti ini. Nah, kalau biasa tadi ada daerah 2, DHP 2, DHP 4 biasa itu. Nah, suatu saat kalian akan menemui daerah himpunan penyelesaian itu berada di sini. Ya, di daerah 1, di daerah 3 dan seterusnya. Jadi belum tentu di daerah 1, 2 dan 4. Paham ya? Tergantung apa tadi? Dari tanda pertidaksamaannya. Kunci yang kedua, catatan yang kedua, kunci agar DHP daerah himpunan penyelesaian dan titik-titik sudut pembatas DHP benar, maka perlu ketelitian menggambar. Membuat skalanya misalnya, kalau di sini ada titik 3,0, maka kalau kita mau menggambar titik 0,6, ya jangan di sini, tapi ya 2 kalinya ini. Misalnya ini 0,6. Supaya apa? Nah, supaya gambarnya benar, jangan sampai keliru, jangan sampai 3,0 di sini, 6,0 di sini salah ya. Oke. Nah, kemungkinan juga tergantung banyaknya sistem pertidaksamaannya. Misalnya, ini ada berapa coba? Ada 1, 2, 3, 4, nih bahkan 5. Nih. Nah, ternyata daerahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Nah, ada 7. Nah, kemungkinannya mana? Mungkin sini. Nah, tuh. Jadi, tergantung dari apa? Banyaknya pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan linear itu ada berapa dan daerahnya yang mana. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot untuk nanti daerahnya pasti situ, tidak, tapi mungkin banyak kemungkinan daerahnya. Ini aja ada 7. Tadi ada 4 yang catatan kedua. Oke? Nah, tergantung dari apa? Sistem pertidaksamaan linearnya. Ya, sistem pertidaksamaan linear. Catatan yang ketiga,
hasil eliminasi dan substitusi yang saat kita mencari titik yang belum tahu tadi, belum tentu menghasilkan bilangan yang selalu bulat. Dengan kata lain mungkin pecahan. Nah, contohnya ini hanya contoh saja. Ada persamaan garis 2x plus y sama dengan 12 dan 2x plus 3y sama dengan 18. Ini koefisiennya sudah sama, berarti tidak usah dikalikan kayak seperti tadi. Langsung saja dengan tanda kurang. Maka 2x dikurangi 2x 0, y dikurangi 3y min 2y sama dengan 12 dikurangi 18 min 6. Maka y-nya sama dengan min 6 dibagi min 2. Itu 3. Masukkan 2x plus 3. Nih pakai ini, yang bawah pakai yang bawah. 2x plus 3 kali 3 sama dengan 18. 2x plus 9 sama dengan, nah akhirnya hasilnya berapa? Nah, maka ini tidak bulat. Boleh? Boleh, belum tentu. Jadi jangan berpikir bahwa hasil eliminasi substitusi itu selalu menghasilkan bilangan yang bulat. Oke. Nah, paham nggih? Dari contoh itu, dari catatan itu. Nah, yang terakhir, sebelum Ibu akhiri, kalian Ibu berikan soal untuk latihan. Soalnya ini. Dicatat baik-baik. Nih. Tentukan titik-titik sudut yang membatasi daerah nih. Gambarlah dulu daerah ini, di HP-nya yang mana. Tentukan titik sudut yang membatasinya. Seperti tadi caranya. Ini juga yang kedua. Paham ya? Nah, kerjakan dengan baik. Tanyakan kalau ada kesulitan. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya.